Hola Mina! Video kali ini adalah lanjutan dari alur cerita One Punch Man versi 1 dan ini adalah episode 117. Metalbat akhirnya mendapatkan jawaban dari apa yang dia tanyakan kepada Destro dan Elimin. Metalbat berkata, "Apa? Jadi cyborg?" Elimin berkata, "Benar, bahkan dalam keadaan cedera fatal atau henti jantung yang tidak bisa dipulihkan di masa lalu. Jika otak aman, hal itu bisa dipulihkan dengan memanfaatkan sepenuhnya teknologi cyber yang telah dipelajari oleh para ilmuwan Neo Heroes selama beberapa tahun. Proses mengubah kedua manusia itu sepenuhnya menjadi cyborg adalah alasan kenapa mereka terlihat bangkit dari kematian. Kebangkitan total hanya membutuhkan 1 malam. Ini belum dibahas dalam pertemuan sebelumnya tentang teknik medis di bidang medis publik. Jadi wajar bagimu untuk curiga Metalbat. Tapi itu pada akhirnya akan menjadi pengetahuan umum. Risiko terluka memang tidak bisa dihindari selama kau tetap bertarung melawan monster sebagai pahlawan kan? Saat itu terjadi, jangan khawatir dan serahkanlah tubuhmu pada kami. Kami akan menggerakkan anggota tubuh dan organ, menjadikannya lebih kuat dan lebih bisa diandalkan." Mendengar itu Metalbat langsung berkata, "Kalian punya fasilitas seperti itu di sini?" Destro berkata, "Merombak manusia di ambang kematian tanpa izin. Itulah yang kami sebut ruang pemulihan." Metalbat berkata, "Itu tidak bisa disebut pemulihan. Jika kalian melihat mata mereka berdua, kalian akan menyadari bahwa ambisi dan keberanian mereka berdua sudah hilang hanya dari bagaimana kalian melihat tatapan mereka berdua. Mungkin aku terdengar gila bagi kalian, tapi aku tidak bisa mengabaikan kalau kalian terlihat seperti sedang merencanakan sesuatu. Jadi jika kalian tidak ingin memberitahuku, aku akan menyelidikinya sendiri." Lalu sambil tersenyum, Elimin berkata, "Kami mengerti. Jika kau tidak mempercayai kami akan mengantarmu ke sana." Beralih ke Wavy Gyaza yang sedang mendatangi Child Emperor. Dia mencari Child Emperor karena sejak pertemuan pertama sebelumnya, Wavy Gyaza mencurigai Child Emperor. Sambil mendekat, Wavy Gyaza berkata, "Seorang staf Neo Heroes memberitahuku bahwa Child Emperor sedang ada di luar. Aku mencarimu dengan intuisiku dan disinilah aku menemukanmu. Aku punya waktu luang sebelum menerima perintah selanjutnya. Kemarin, kelompok monster kuat muncul. Itu sulit sekali. Apakah kau sedang menyelidiki dari mana asalnya?" Child Emperor berkata, "Wavy Gyaza, apa kau ada urusan denganku?" Setelah itu Wavy Gyaza melompat dan naik ke atas mayat monster untuk menghampiri Child Emperor. Dia berkata, "Santai saja, aku hanya ingin mengobrol pahlawan senpai. Aku akan ke sana." Kemudian mereka pun duduk santai berdua di atas mayat monster. Wavy Gyaza berkata lagi, "Sudah cukup banyak pahlawan profesional yang sudah bergabung dengan Neo Heroes. Apakah asosiasi pahlawan memiliki kondisi kerja yang buruk? Tapi percayalah, aku tahu, aku pernah bekerja di bisnis hiburan. Bayarannya buruk. Mereka memperlakukanmu dengan buruk. Tapi saat kau mulai menghasilkan uang untuk mereka, sikap mereka akan berubah 180 derajat. Aku sudah dihianati berkali-kali oleh teman-temanku dan mereka yang menyebut diri mereka penggemar. Saat itulah aku sadar, orang-orang di dunia ini hanya melakukan apa yang diperlukan untuk tetap bertahan di dunia pengkhianatan yang kacau balau ini. Itulah kenapa kau harus memilih dari lubuk hatimu siapa yang harus dipercaya dan diikuti. Karena jika kau tidak mengikuti tujuanmu sendiri, kau akan melakukan segalanya untuk kepentingan orang lain." 2 tahun berlalu bagiku. Amaimax, ketenaran dan pesonanya yang intens. Dia adalah seorang idola, aktor dan pahlawan super. Keberadaannya adalah seorang entertainer. Aku menjadikan dia sebagai tujuanku, dan setelah mengetahui kalau dia adalah monster, itu membuatku cukup bodoh untuk mengejar bayangannya. Hei, apakah asosiasi pahlawan dan pahlawan kelas S lainnya tahu identitas aslinya? Dan apakah mereka sengaja menyembunyikannya? Child Emperor terdiam sejenak, lalu setelah itu dia menjawabnya dengan berkata, "Aku rasa tidak. Itu bukan jenis lingkungan yang mudah untuk memungkinkan hal itu. Penyamaran Amaimax terlalu sempurna dan tidak ada yang bisa menyadarinya. Tapi asosiasi pahlawan memiliki banyak bagian yang juga tidak bisa aku percayai. Aku memang ingin meninggalkannya, bahkan tanpa direkrut oleh Neo Heroes pun." Wavy Gyaza tersenyum lalu berkata, "Jadi, apa kau mempercayai Neo Heroes?" Child Emperor berkata, "Entahlah, aku belum bisa mengatakannya.
Bagaimana denganmu, Wevi Gyaza? Wevi Gyaza berkata, aku memeriksa dengan cermat permintaan tertinggi dari para idola saat ini. Aku menemukan apa yang melampaui menari, menyanyi, drama, dan visual. Itu adalah kekuatan. Aku pergi ke gym Sparta, belajar bela diri, dan keterampilan bertahan hidup. Tapi aku tidak sampai di titik di mana aku bisa mengikuti ujian pahlawan profesional. Kau harus tahu, aku ini tidak punya bakat. Tapi aku tahu kalau jiwaku yang membara tidak ada duanya. Aku pun tahu bahwa aku perlu mengambil risiko besar untuk menjadi kuat. Pada saat itu, seseorang dari agensi memperkenalkanku ke lembaga penelitian yang menciptakan manusia super. Dan itu terhubung dengan Neo Heroes. Aku menjadi manusia super, lalu aku terpilih sebagai salah satu Neo Leader. Setelah mendengar itu, Child Emperor hanya bisa berkata, aku ikut bahagia. Kemudian Wevi Gyaza berkata lagi, ya, dan sebagai gantinya, aku memiliki tubuh yang tidak bisa bertahan tanpa kembali secara berkala untuk pemeliharaan di lembaga penelitian Neo Heroes. Itu sebabnya aku tidak bisa meninggalkan Neo Heroes. Tidak peduli aku mempercayai mereka atau tidak, aku tidak menyesal. Aku memilih ini untuk diriku sendiri. Jadi, apapun yang mungkin terjadi, akan terjadi karena diriku sendiri. Lalu Child Emperor berkata, keputusan yang tidak akan kau sesali. Aku berharap aku bisa melakukan itu. Setelah itu, Wevi Gyaza berkata lagi, jadi, ceritakanlah lebih banyak tentang pahlawan yang kau kenal, atau musuh yang kau lawan. Bagaimana dengan dua yang bergabung dengan kita, Metal Bat dan Super Aloy Darkseid? Seperti apa mereka? Super Aloy Darkseid sendiri saat ini sedang melatih para pahlawan Neo di pusat latihan di markas. Darkseid berkata, baiklah semuanya, ayo kita istirahat sebentar untuk hidrasi dan kalori. Selanjutnya akan ada sparring. Seluruh kelompok kalian akan melawanku. Jangan sungkan memperlakukanku seperti musuh, dan bahkan menggunakan senjata. Lalu salah seorang pahlawan Neo berkata, bagaimana pelatih Darkseid? Kami sudah lebih baik kan? Pahlawan Neo lainnya berkata, rasanya aku bisa mengalahkan monster kapan saja. Sial, aku ingin cepat-cepat mengenakan baju tempur dan bertarung. Darkseid sendiri saat itu hanya menatap mereka lalu berkata di dalam hatinya, para murid yang dipilih oleh Neo Heroes untuk pelatihan kekuatan khusus, mereka memiliki masa depan yang menjanjikan. Setiap orang memiliki kepala yang baik di pundaknya. Dengan minuman spesial yang dipasok oleh Neo Heroes, mereka membangun otot dengan kecepatan luar biasa. Tumbuh begitu cepat hingga terasa berbahaya. Jika menggabungkannya dengan kekuatan baju tempur, kita benar-benar bisa berada di jalan yang mudah. Setelah itu ada yang menelepon Darkseid, di mana orang itu ternyata adalah Puri-Puri Prisoner. Puri-Puri berkata, Dark-chan, bagaimana kabarmu? Darkseid berkata, Puri-Puri Prisoner, bagaimana kau bisa mendapatkan nomorku? Puri-Puri Prisoner berkata, aku butuh nasihatmu Dark-chan. Saat ini aku mencoba melakukan perubahan cepat pada sekelompok tahanan yang gaduh dan mengubahnya menjadi pejuang. Mereka takut pada monster dan tidak bisa diandalkan. Aku hanya bertanya-tanya, apa yang akan kau katakan untuk menjelaskan kepada mereka seperti apa kerangka berpikir untuk menghadapi pertempuran? Lalu Darkseid berkata, aku bisa mengajari mereka tentang metode pelatihan dasar dan manajemen nutrisi. Tapi kalau untuk jadi pejuang, aku tidak bisa. Aku tidak bisa menang melawan ketakutanku sendiri. Jadi aku pensiun. Aku mungkin akan membantu melatih generasi berikutnya. Tapi kau tidak akan pernah melihatku di medan pertempuran lagi. Aku sudah membuat keputusan untuk bekerja di tempat yang aman. Terlalu menyakitkan bagiku untuk berada di depan umum atau membuat orang mengharapkan sesuatu dariku. Maaf. Setelah itu beralih ke Metal Bat yang akhirnya tiba di suatu ruangan yang disebut ruang pemulihan. Di sana ada beberapa tabung pemulihan. Elimin berkata, ini adalah ruang pemulihan. Jangan ragu untuk melihat-lihat. Kau bisa menilainya sendiri. Apakah Departemen Penelitian Neo Heroes itu manusiawi atau tidak? Tapi tolong, jangan menghancurkan apapun. Destro berkata, ada pasien yang menjalani perawatan dan tertidur di dalam tabung itu. Lalu Metal Bat berkata, begitu ya, karena kalian sudah menunjukkan semua ini padaku. Kurasa tidak ada alasan untuk curiga. Ya, jujur saja, aku juga tidak terlalu tahu apa yang seharusnya aku cari. Setelah itu dia menoleh ke arah Destro dan Elimin yang ada di belakangnya sambil berkata, aku akan membiarkan kalian bebas untuk sekarang. Maaf sudah mengganggu waktu kalian penjaga keamanan. Tapi ternyata saat dia menoleh ke arah Destro dan Elimin itu, di depan dia ada dua orang yang bersembunyi di balik tabung. Dan seketika, keduanya langsung menyerang Metal Bat dengan cepat. Metal Bat pun tidak sempat untuk menghindarinya. Dia terkena serangan itu dengan telak dan terhempas menabrak tembok. Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man versi 1 episode 117 kali ini.バイブスを感じて案じてアニメの歌を一緒に踊ろう漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して私たちと共に